Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat An-Nazi'at ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atit tamatul kubra. Fa idza ja'at nalikane wis teka at-tamatul kubra apa bencana al-kubra kang gedhe. An-nafkhatu tsaniyatuh nyatane tiupan kang kaping pindho. Yauma yatadzakkarul insanu ing dalam dina yatadzakkaru eling al insanu sapa manungsa. Lafat yauma yatadzakkar badalun iku dadi badal min idza saking lafat idza ja'at. Ma ing barang sa'a kang wis ngelakoni sapa insan fid dunya ing dalam dunya min khairin nyatane saking kebagusan wa syarrin lan keoloan. Ini Allah memberikan kisi-kisi tentang apa yang akan terjadi ketika hari kiamat tiba, yaitu hari kiamat pada tiupan yang kedua, di mana pada tiupan yang kedua ini, tiupan sangkakala yang kedua, itu orang-orang yang sudah mati di dalam kubur maupun yang sudah jadi debu bagi orang yang dibakar seperti agak pemeluk Hindu dan Buddha, itu nanti akan dibangunkan lagi semuanya dalam wujud yang sempurna. Maka ketika itu kata Allah, yatadzakkarul insanu masa, manusia semuanya jadi akan ingat apa yang sudah dilakukannya di dunia. Bagi yang melakukan kebaikan, maka dia akan bergembira. Inilah saatnya hari pembalasan atas kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Namun bagi orang yang banyak berbuat dosa, orang muslim yang banyak berbuat dosa, maka dia betul-betul menyesali perbuatan dosanya, namun penyesalan itu sudah terlambat. Lebih parah lagi bagi orang yang sama sekali tidak beriman kepada Allah. Mereka baru sadar bahwa ternyata kiamat itu betul-betul ada. Bukan cuma teori para filsuf, bukan hanya teori para ustadz, tapi memang betul-betul terjadi. Dan apabila terjadi berarti nanti perbuatan-perbuatan buruknya, terutama kekufurannya, itu akan mendapatkan balasan yang setimpal, balasan yang buruk tentunya. Wa burrizatil jahimu liman yara. Wa burrizat lan den ketokaken, ay udhirat tegese den ketokaken. Al jahimu apa neraka jahim. An-narul muhriqatuh tegese api atau geni, al muhriqatuh kang ngobongake. Liman yara, liman katuwe wong yara kang ningali sapa man. Likulli ra'in tegese katuwe saben-saben wong kang ningali. Dan semua orang ditampakkan neraka dalam bentuk yang sebenarnya. Seperti apa? Wa jawabu idza lan utawi jawab idza fa amman iku lafat fa amman moko anapun utawi wong
tagha iku ngelewati wates sapa man, kafarah tegese kufur sapa man, wa asarah lan ngutamaaken sapa man al hayatad dunya ing keuripan dunya bittiba'is syahawati kelawan anut ing syahwat. Fa innal jahimah maka satuhune neraka jahim hiyah utawi jahim al ma'wa iku panggonane. Ma'wahu nyatane atau tegese panggonane man. Nah, di sini sudah dijelaskan orang yang kufur atau menurut mufassir tagha ini kufur. Tapi tagha secara umum maknanya adalah berbuat dosa atau melewati batas. Apabila demikian maka tagha itu berlaku bagi orang muslim maupun orang kafir. Jadi orang muslim yang banyak dosanya ketika mati masih belum diampuni dosanya, maka dia juga akan masuk neraka. Kalau orang kafir ya udah otomatis masuk neraka. Tapi bagi orang muslim yang banyak dosanya itu masih masuk neraka lebih dulu. Kalau tidak mendapatkan syafaat, pertolongan dari siapa pertolongan itu? Yang pertama pertolongan syafaat itu bagi orang yang pendosa adalah syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendapat syafaat dari Rasulullah untuk dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad, masih ada beberapa dosa lagi, maka tiba saatnya dia akan mendapatkan syafaat dari para ulama. Ulama yang memberi syafaat itu siapa? Ya ulama yang mengenal dia. Ya berarti kiainya atau para ulama yang tidak mengenalnya tapi sering dikirimi Fatihah. Kita kalau tahlilan itu kan sering mengirim Fatihah kepada para aulia, para ulama, para solehin, termasuk para fuqaha, ahli fikih, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Kita juga mengirim Fatihah kepada yang sudah meninggal, pengasuh dari Al-Khairat, Yesud, Zayadi, yang putri Nyai Masluhah Muzaki, kepada Kiai Ali Suyuti. Nah, walaupun mereka tidak kenal kepada kita, pada kalian ini, tapi ketika dikirim Fatihah tentu akan ada sambungan komunikasi. Termasuk kepada para malaikat. Ketika tahlilan kita juga mengkhususkan bertawassul kepada wa ila malaikatil muqarrabin, para malaikat yang didekatkan pada Allah. Maka para malaikat juga di dalam surat Ad-Dukhan ayat 56 juga akan memberikan syafaat. Yauma la yughni maulan an maulan syai'an wala hum yunzarun illa man rahimallah. Pada hari kiamat tidak ada kerabat yang saling bisa membantu satu sama lain. Anak berkumpul dengan bapak, tapi si anak tidak bisa membantu bapaknya, bapaknya juga tidak bisa membantu anaknya. Ibu tidak bisa membantu anaknya, anak tidak juga bisa membantu ibunya. Tidak ada yang bisa memberi syafaat pada hari kiamat. Illa man rahimallah, kecuali orang yang diberi otoritas khusus untuk memberi syafaat. Siapa orang yang diberi otoritas khusus? Di dalam sejumlah tafsir Al-Qurtubi menyatakan bahwa yang memberi syafaat itu adalah para malaikat. Malaikat al-muqarrabin termasuk malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Di dalam tafsir Al-Baghawi, orang yang diberi hak untuk memberi syafaat itu selain Rasulullah dikatakan adalah sesama muslim, sesama mukmin, tentu saja yang lebih tinggi derajatnya. Ya berarti para ulama, para guru kita,
Kalau guru kita termasuk orang yang selamat masuk surga tanpa hisab, maka beliau itu berhak untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang masih terhalang untuk masuk surga karena ada dosa-dosa. Makanya itu kita selalu kirim Fatihah kepada mereka. Selain untuk kebaikan mereka, juga diharapkan mereka juga jadi mengenal kita setelah itu komunikasinya. Jadi bukan hanya Rasulullah yang bisa memberi syafaat, tapi juga para ulama yang mengenal kita dan kita mengenal mereka. Nah, itulah makanya di kalangan NU itu ada tradisi kalau kita bertemu ulama, guru agama, itu kita cium tangannya. Tujuannya apa? Ya supaya mengenal kepada kita. Nanti supaya kalau di akhirat kebetulan kita itu ternyata masih minus pahalanya, kita diberi syafaat, diangkat oleh mereka. Jadi karena itu, maka di kalangan NU tidak ada tradisi mencela ulama, mencaci ulama, itu tidak ada. Itu termasuk suatu akhlak yang sangat buruk. Nah, kita lihat ada sebagian dari santri Al-Khairat di medsos, baik santri laki-laki maupun santri perempuan yang sudah berhenti, para alumni. Ada sebagian yang karena salah pergaulan di media sosial, sehingga kepada ulama yang tidak mereka setujui itu dihina-hina. Ulama apa itu? Ulama munafik, ulama ulama dunia, ulama su. Enggak boleh. Enggak boleh besar, harus dihindari. Kalian yang dengar sekarang ini, kalau nanti berhenti dari pondok menjadi alumni, jangan sampai menghina ulama. Semua ulama. Semua, bukan hanya ulama Al-Khairat, semua ulama yang ada terutama ulama NU, jangan sampai dihina. Yang menghina itu rugi dan tidak ada untungnya, justru nanti akan berakibat fatal nanti di akhir. Tetap dihormati para ulama. Apalagi kalau ulamanya itu tidak pernah berbuat yang buruk. Hanya karena difitnah oleh kalangan yang memang anti ulama NU, kemudian kita ikut-ikutan membenci. Ini kan NU ini sekarang kan organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia yang terkuat, terbanyak jamaahnya, dan paling kuat, paling solid. Nah, kemudian ada aliran Islam yang sesat yang hendak menyebarkan ajarannya di Indonesia. Yaitu apa? Satu Wahabi, yang kedua HTI. Nah, kedua aliran ini tidak bisa berkembang di Indonesia karena terhalang oleh adanya NU ini. Sehingga mereka selalu marah, selalu berusaha bagaimana supaya warga-warga NU ini bisa mereka rekrut, jadikan pemeluk mereka, mengikuti Wahabi Salafi, mengikuti HTI. Kalau tidak mau, minimal mereka membenci kepada ulamanya. Minimal mereka membenci kepada para ulama NU. Itu dua langkahnya. Jadi hati-hati. Bagaimana kita supaya kita tidak masuk ke Salafi, tidak masuk kepada HTI? Yang pertama, minimal jangan sampai kalian memasukkan anak-anak, adik-adik ke sekolahnya Wahabi. Di Brongkal itu ada namanya Smart Kid, TK, PAUD. Di Gunalegi itu ada namanya Robbani. Jangan sampai masuk ke situ. Memasukkan anak ke sekolah mereka, walaupun itu favorit, itu adalah suatu kebodohan. Bisa saja nanti anaknya tidak akan masuk Wahabi, bisa saja. Tapi minimal wawasan Ahlus Sunnah wal Jamaahnya tidak akan bertambah. Itu minimal. Minimal itu. Tapi efek yang lain, dia tentu tidak akan bisa mencintai ulama. Yang ketiga, efek yang paling parah, dia akan melawan orang tuanya. Orang tuanya nanti kirim Fatihah. Bapak, Ibu, itu bid'ah, jangan lakukan. Orang tuanya mati juga nggak pernah dikirim Fatihah. Kamu sudah nggak percaya. Namanya juga aliran sesat. Nah, hati-hati. Ini banyak sekarang. Karena mungkin ditawari dengan iming-iming gratis, atau ditawari dengan
prospektusnya dari sekolah itu nampak bagus, favorit, kemudian tertarik masukkan. Jangan sampai kita terperangkap dengan iming-iming sekolah favorit. Kenapa? Apa gunanya masuk sekolah favorit kalau anak kita tidak akan menjadi anak yang soleh? Betul. Yang kedua, apa gunanya kita punya anak yang sekolah di favorit kalau nanti dia akan melawan orang tuanya? Dan yang ketiga, apa gunanya kita mempunyai anak yang sekolah di favorit kalau dia nanti tidak akan mengirim Fatihah kepada kita ketika kita mati? Padahal satu-satunya amal yang dapat mengangkat orang tua yang sudah meninggal itu adalah amal anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal. Wa waladin solehin yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya itu nanti doa itu akan sampai ke orang tuanya. Lah, di Wahabi ini nggak diterima, malah bid'ah dan syirik mendoakan orang tua itu. Mengirim orang tua tiap hari Jumat, kirim tahlil, Fatihah, itu malah nggak boleh. Nah, hati-hati. Perlu kalian ketahui bahwa sekolah favorit itu yang menentukan bukan di TK, bukan di SD, bukan di SMP, bukan di SMA. Favorit itu, sekolah favorit yang menentukan itu di kuliah, di perguruan tinggi. Itu yang menentukan, yang penting. Kalau cuma SD favorit, TK PAUD favorit, SMP favorit, SMA favorit, nggak penting. Kenapa? Justru favorit yang sebenarnya itu di pesantren. Karena bisa mendapatkan dua hal. Ada nggak anak sekolah SMA favorit yang bisa baca kitab? Nggak ada. So favoritnya nggak akan bisa baca kitab. Nah, yang penting kalau memang mau ingin sekolah favorit yang sekiranya nanti saya dapat pekerjaan yang baik, di kuliahnya itu yang terpenting. Kuliah di ITB, di UI, ITS, nah itu baru. Itu namanya favorit. Kalau memang kalian ingin sekolah yang favorit. Itu ya. Jadi hati-hati. Kemudian jadi sekali lagi ulangi. Jadi yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahimah hiyal ma'wa. Barang siapa yang melampaui batas berbuat dosa atau kufur dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Maksudnya mengutamakan kehidupan dunia itu bagaimana? Maksudnya orang yang mencari dunia sampai meninggalkan sholat. Itu aja sebenarnya. Waktunya sholat jam duhur, jam 12. Dia bekerja. Tetap aja bekerja, gak berhenti. Sampai habis waktu sholat duhur. Sampai asar. Baru berhenti. Setiap hari begitu. Nah, ini termasuk wa'atharul hayatad dunya. Meninggalkan kewajiban, itu namanya mengutamakan dunia. Tapi kalau orang yang bekerja keras, mulai pagi bekerja, jam 6 berangkat, jam 9 malam baru berhenti. Tapi di sela-sela pekerjaan dia tetap melaksanakan sholat, dia bukan termasuk ini. Bukan termasuk orang yang cinta dunia, enggak. Tetap dia orang yang cinta akhirat. Jangan salah. Sebagian santri itu ada kalanya ketika sudah menikah gak mau kerja. Mertuanya pusing. Ini gimana anak menantu saya ini gak mau kerja? Alasannya apa? Saya tidak cinta dunia. Tapi cinta sama istrinya. Salah. Justru bekerja menafkahi keluarga itu bagian dari cinta akhirat. Yang penting selama bekerja itu jangan sampai meninggalkan sholat. Ini santri jangan sampai meninggalkan sholat. Paling penting, ya. Jadi santri bukan hanya ketika di pondok, tapi ketika pulang dalam keadaan apapun, selagi belum mati, selagi belum gila, harus sholat. Jadi ketika sakit tetap harus sholat. Sakit parah sekalipun selagi masih sadar, sholat. Beda kalau sedang stroke sampai tidak sadar, itu tidak apa-apa, tidak sholat. Sedang pingsan, tidak sholat. Sedang gila, tidak sholat, tidak apa-apa. Karena mereka bukan mukallaf. Tapi ketika dalam keadaan
sadar, normal, walaupun dalam fisiknya sakit, tetap wajib sholat. Jangan sampai mudah meninggalkan sholat. Dan kalau bisa, ketika di rumah nanti, sholatnya dilakukan secara berjamaah di kampung masing-masing. Ini sholat berjamaah ini penting, ada dua tujuan. Satu, berjamaah karena memang untuk mendapatkan pahala. Yang kedua, berjamaah untuk memakmurkan masjid agar tidak dikuasai oleh kalangan aliran radikal itu. Radikal Wahabi, Salafi maupun radikal HTI. Penting. Ya, ada sebagian masjid-masjid milik orang Ahlus Sunnah atau milik NU yang jarang dikunjungi oleh para santri, nanti direbut itu oleh kalangan HTI atau Wahabi. Sudah direbut, khutbahnya dikuasai, pengajiannya dikuasai, udah nanti jemaahnya tanpa sadar kemudian berpindah ke jadi Wahabi, jadi HTI. Jadi sekali lagi, kalau sudah di rumah, baik ketika sudah berhenti maupun ketika sedang pulang, rajin sholat berjemaah. Satu, untuk mencari pahala. Yang kedua, memakmurkan masjid supaya rame. Yang ketiga, agar masjidnya tidak dikuasai oleh kalangan radikal, yaitu Wahabi, Salafi, dan Hizbut Tahrir. Kenapa demikian? Karena kedua gerakan radikal ini memulai gerakannya dengan dua cara. Satu, dengan merebut masjid-masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah milik NU. Yang orang NU yang berkuasa di situ, kemudian dia masuk ke dalamnya. Jadi awalnya rajin berjemaah dulu. Setelah rajin berjemaah kemudian berusaha untuk menjadi pengurusnya. Setelah jadi pengurus, jadi ketua takmir masjidnya. Setelah jadi ketua takmir masjid ya gampang, kemudian menentukan siapa yang akan ceramah. Yang kedua, menguasai masjid-masjid yang ada di perusahaan-perusahaan besar yang milik BUMN atau milik swasta, terutama yang BUMN. Seperti contohnya umpamanya masjid yang ada di milik Pertamina, masjid yang ada di lingkungan PT Telkom itu kan BUMN, masjid yang ada di lingkungan perusahaan tambang Inalum contohnya, itu dikuasai. Nah, setelah dikuasai kemudian disebarkan. Yang kedua, caranya menguasai, menyebarkan ajaran radikal mereka adalah dengan mendirikan lembaga pendidikan yang paling kecil. TK, mulai dari PAUD dan TK. Kalau itu berkembang kemudian diteruskan lagi ke SD-nya, SMP-nya, SMA-nya. Di Malang Raya ini contohnya seperti Ar-Rahmah di Malang, Batu. Ada juga Al-Izzah juga di Batu. Itu favorit, itu sekolah favorit. Per bulan tuh kalau nggak salah uang masuknya aja kalau nggak salah 60 juta masuknya. Per bulannya mungkin kalau nggak salah 5 juta atau 10 juta. Sekolah favorit. Sehingga banyak orang Ahlus Sunnah wal Jamaah masuk karena favorit itu. Nah, sekali lagi saya ingatkan tadi bahwa favorit yang bisa menjamin masa depan, istilahnya kalau memang orang cari masa depan ya, bukan di sekolah SMA atau SMP, tapi di kuliah. Itu baru di situ favoritnya yang penting. Kalau memang betul-betul mau cari yang favorit, jangan yang di SMP atau SMA. Percuma favorit di situ. Cari yang sudah yang perguruan tinggi. Apa sekolah favorit yang di Indonesia yang perguruan tinggi? Ya mulai dari UI, ITB, UGM, ITS gitu. Itu baru kalau mau ngejar favorit di situ, bukan di sekolah SLTA, SLTP itu. Nah, gara-gara kalian ini banyak orang Indonesia yang mencari sekolah favorit tingkat itu, sehingga mereka kalangan radikal ini masuk lewat situ untuk mempengaruhi orang-orang Ahlus Sunnah supaya masuk untuk bisa menyebarkan ajaran radikal mereka. Nah, hati-hati. Fa innal jahimah hiyal ma'wa, neraka jahim adalah tempat bagi orang-orang yang berbuat dosa maupun yang kufur. Wa amma man khafa maqama rabbih, wa ammalan anapun man utawi wong khafa wedi sapa man maqama rabbih ing keagungane pangerane man, qiyamahu baina yadayhi tegese ngateke man baina yadayhi ing
adepane ing ngarepe rabbih wa naha lan nyegah sapa man an-nafsah ing nafsune al ammaratah tegese nafsu amarah anil hawa saking hawa nafsu al mardiyih kang ngerusak bittiba'i syahawati kalawan nuruti pira-pira syahwat fa innal jannata hiyal ma'wa maka satune swarga hiyah iku utawi jannah al ma'wa iku nggone. Nah, sebaliknya bagi orang yang beriman sampai meninggalnya seperti kita insyaallah beriman kepada Allah, ikut kepada perintah dan menghindari larangan-larangannya, melakukan yang wajib dan sunnah dan sebagian sunnah, serta menghindari, menjauhi perkara yang haram, kalau bisa juga sebagian yang makruh, maka kita akan mendapatkan surganya Allah. Wahasilul jawabih utawi hasilnya jawab atau kesimpulannya fal'asi utawi wong kang maksiat iku finnarih ing dalam neraka wal muti'ah lan utawi wong kang taat iku fil jannati ing dalam swarga. Maksiat ini terbagi menjadi dua. Ada maksiat itu maksiat besar yaitu kafir. Ada juga maksiat yang orang muslim tapi banyak dosanya. Nah, ini yang muslim yang banyak dosanya ini nanti akan tetap dihisab di neraka sebelum dimasukkan surga. Atau dia sebenarnya sudah akan masuk neraka sebagiannya, tapi karena mendapat syafaat dari para ulama yang dia cintai, dia bisa nggak jadi masuk neraka. Makanya cinta ulama itu penting. Dan ulama itu semua, bukan hanya ulama yang mengajari kita, ya. Tapi juga ulama-ulama yang lain yang baik akhlaknya itu kita ikuti dan kita cintai. Saya pernah mengatakan bahwa ulama terbagi menjadi dua, ya. Satu, ulama yang berakhlak, tidak pernah mencaci orang, yang berakhlak selalu mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, ulama yang tidak berakhlak, orangnya pinter, ilmunya banyak, tapi suka mencaci orang. Nah, kepada ulama yang berakhlak ini kita harus mencintai mereka sepenuh hati dan sebisa mungkin mengikuti apa yang mereka perintahkan. Kepada ulama yang tidak berakhlak, yang kerjanya mencaci maki, jadi provokator, kita jangan sampai ikut mereka. Tapi juga kita tidak boleh mencaci balik. Tetap hormati. Kita doakan supaya mereka mendapatkan hidayah. Ya. Ingat, sekali lagi saya ulangi, ini penting. Ulama ada dua, satu ulama yang berakhlak, yang kedua ulama yang tidak berakhlak. Ulama tidak berakhlak itu maksudnya ulama provokator, yang suka menyebarkan kebencian kepada sesama muslim maupun kepada sesama manusia. Nah, kepada ulama yang berakhlak, yang selalu mengajak kebaikan, kita hormati sepenuh hati dan kita ikuti anjuran-anjuran dan teladannya. Yang kedua, adapun kepada ulama yang tidak berakhlak, kepada ulama provokator, kita tetap hormati mereka. Kita doakan mereka supaya mendapatkan hidayah, tapi jangan diikuti. Jangan dicontoh mereka itu. Tapi juga nggak usah dicaci, nggak usah dihina, biarkan. Kita doakan mereka mendapatkan hidayah. Apa gunanya kita mencintai ulama? Mencintai ulama berarti mencintai orang yang disayang Allah, mencintai orang ahli ilmu. Kita harapkan itu menginspirasi kita supaya kita juga menjadi orang yang sama. Sedangkan kenapa kita tidak boleh menghina kepada ulama walaupun ulamanya ulama provokator? Agar kita tidak menjadi orang yang sama. Kalau kita menghina ulama yang provokator berarti kita juga jadi ulama yang tidak berakhlak, sama dengan tidak berakhlaknya dengan mereka.
Nah, makanya tentang cinta ulama ini di kalangan di tradisi Madura itu orang bukan hanya cinta kepada gurunya, tapi juga kepada anak-anak guru, mencintainya juga, dihormati sama dengan mencintai gurunya. Seperti itu juga bukan hanya tradisi Jawa sebenarnya, tapi juga tradisi Nusantara di kalangan NU khususnya. Jadi seperti Kiai Maimun Zubair, salah satu ulama sepuh sekarang yang sudah usianya 92 tahun, pengasuh pondok Al Anwar Sarang itu Rembang, Jawa Tengah. Itu beliau itu berguru, gurunya itu sama dengan gurunya almarhum Kiai Suhud, yaitu Sayyid Alawi Al-Maliki. Sayyid Alawi Al-Maliki berguru kepada Sayyid Alawi Al-Maliki. Juga di samping Kiai Suhud ini juga berguru kepada Sayyid Amin Al-Qutbi, ulama Mekah pada waktu itu. Kemudian putranya Sayyid Muhammad itu dulu pernah datang ke beliau, juga datang ke sini, ke Al Khairat. Itu putranya dari Sayyid Alawi. Jadi berarti Sayyid Alawi ini lebih muda, Sayyid Muhammad ini lebih muda daripada ayahnya. Tapi karena beliau putra guru, maka juga dianggap sebagai guru. Ketika datang ke sini oleh almarhum abah saya itu dicium tangannya, karena menghormati kepada ayahnya. Ayahnya dianggap sebagai guru, maka putranya juga sebagai guru. Begitu juga Mbah Mun itu, Kiai Maimun Zubair, kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki juga menghormati. Kemudian sekarang cucunya Sayyid Alawi namanya Ahmad, jadi panggilnya Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad ini gurunya Kiai Hamid, Kiai Ama Humaidi. Itu ketika datang ke Sarang ke Kiai Maimun, itu berarti usianya jauh. Sayyid Ahmad ini mungkin sekitar 30-an. Ketika datang itu beliau Kiai Maimun ini, Sayyid Ahmad dihaturi untuk duduk di kursi, Kiai Maimun duduk di bawahnya dan dicium tangannya ketika ketemu. Nah, ini menghormati ulama di kalangan NU dan Ahlus Sunnah itu seperti itu. Sangat menghormati kepada ulama, kepada guru secara khusus, dan umum secara umumnya kepada seluruh ulama juga menghormati. Ini yang harus jadi pedoman kalian ya. Jangan sampai mencaci ulama, jangan sampai menyalahkan, apalagi kalau belum tahu masalahnya. Ini ada sebagian santri, ada yang putri, alumni putri, ada yang juga alumni putra, yang gara-gara sekarang ini dia sedang milih jadi pendukung Prabowo. Lah kemudian di satunya, di Jokowi itu kan wakilnya kan Kiai Ma'ruf Amin. Karena dia dukung Prabowo, kemudian mencaci maki kepada Ma'ruf Amin ini. Kiai kok mau jadi wakil presiden, ulama ulama munafik. Nah, itu salah satu alumni ada yang kayak gitu. Ini secara nggak langsung dia sebenarnya sudah ketularan cara-cara Wahabi dan cara-cara HTI, Hizbut Tahrir. Yang memang tugasnya, kerjanya memang membenci ulama NU, membenci ulama Ahlus Sunnah. Nah, dia nggak merasa itu. Kita harus jauhkan sikap kita ke depan, jangan sampai seperti itu. Nah, itulah makanya para santri, terutama nanti yang kelas 6, itu sekarang diwajibkan untuk belajar, harus termasuk salah satu mata pelajaran untuk lulus, kita harus khatam membaca buku Ahlus Sunnah wal Jamaah yang saya tulis itu, yang biru, supaya tahu NU itu bagaimana dan HTI Hizbut Tahrir itu bagaimana, dan bahwa di dalam partai yang sedang berkompetisi ini juga ada partai yang menjadi sarangnya Wahabi. Apa itu partainya? Ada yang tahu? Salah satu partai yang menjadi sarangnya Wahabi itu apa? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Abang Miftah?
Golkar. Wah, ini nggak tahu ini berarti. Bukan. Yang jadi sarangnya Wahabi dan HTI itu di situ PKS. Kalian harus tahu itu. Jangan dekat-dekat. Mana yang dipilih PKS, kalian harus milih sebaliknya. Dalam rangka untuk meredam Wahabi supaya jangan berkembang. Nah itu santri alumni tadi, alumni yang putri maupun yang laki-laki itu yang suka mencaci maki ulama, termasuk Kiai Ma'ruf Amin, itu nggak sadar dia sudah dicuci otaknya oleh kalangan Wahabi ini supaya membenci ulama mereka sendiri. Karena ketika sudah membenci ulama mereka sendiri, akan gampang dia ditarik ke dalam golongan radikal. Walaupun mungkin sehari-harinya masih tahlilan, setiap Jumat tahlil, kalau ada undangan tahlil masih tahlil, masih bawa berkat, tapi otaknya itu sudah otak Wahabi itu. Jadi sekarang itu orang Wahabi ini ada dua macam. Ada memang Wahabi luar dalam, ada yang Wahabi sebenarnya dia NU dalam segi amaliyahnya, masih suka tahlilan, masih apa, tapi otaknya sudah Wahabi, yaitu membenci ulama. Itu ciri khas Wahabi, orang membenci ulama itu. Ulama-ulama yang soleh, yang baik, nggak pernah mencaci orang lain, dibenci. Itu otaknya otak Wahabi dan HTI. Hati-hati. Yas'alunaka, kita teruskan. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka takon sapa kafirun kah ing sira Muhammad. Ai kufaru Makkah, tegese pira-pira wong kafir Mekah. Anis saati saking kiamat, ayyanah kapan mursaha utawi wak ketatiane saah. Mata wukuha tegese kapan wukuha utawi tumibane saah. Wa qiyamuha lan ketatiane saah. Fimah ing dalam endi-endi, ai fi ayyi syai'in ing dalam endi-endi antah utawi sira iku min dzikraha iku saking nyebut saah. Ai laisa indakah tegese laisa ora ana iku indakah ing dalam sanding sira ilmuha utawi ilmu saah hatta tadzkuraha sehingga nutur sapa sira ha ing saah. Ila rabbika muntahaha, ila rabbika iku maring pangeran sira muntahaha utawi akhire saah. Ai muntaha ilmiha tegese akhire ilmune saah. La ya'lamuhu ghairuhu ora weruh hu ing ilmuha ghairuhu sapa liyane rabbika. Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat kecuali Allah. Rasulullah sendiri tidak tahu, malaikat Jibril sendiri tidak tahu. Jadi nggak usah pakai ramalan-ramalan. Kiamat sudah dekat. Di film nggak apa-apa kalau buat film. Tapi jangan dianggap serius. Kiamat sebentar lagi. Memang kiamat semakin mendekat. Sejak zaman Rasulullah itu kiamat sudah semakin mendekat. Hari ini semakin lebih dekat daripada hari kemarin kiamatnya. Tapi nggak usah dipikir kapan-kapan. Kita tuh fokus beramal baik, termasuk fokus ke sekolahnya yang benar, mondoknya yang benar, belajar formal dan diniyahnya yang benar. Fokus ke situ. Innama anta mundiru man yakhshaha, innama ang pastine anta utawi sira Muhammad mundiru iku wong kang maringi peringatan. Innama yanfa'u indaruka ang pastine maringi manfaat indaruka apa peringatan sira man ing wong yakhshaha kang wedi sapa man ha ing saah. Ya khafuha tegese wedi sapa man ha ing saah. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ka'annahum kaya satune wong kafirun yauma yarawnaha nalikane ningali sapa kafirun ha ing saah atau kiamat lam yalbathu ora meneng, tidak menetap, tidak tinggal sapa kafirun fi kuburihim ing dalam kubure kafirun illa asyiyatan au duhaha angin sore ing dalam waktu sore au duhaha utawa isuke saah
ai asyiyata yaumin au bukratahu tegese sorene dina au bukratahu utawa isuke dina. Wa sahah idhafatud duha lan sah apa idhafatud duha nyandaraken lafaz duha ilal asyiyati maring lafaz asyiyah lima karena barang bainahuma kang tetep ing dalam antarane karone asyiyah lan duha minal munabasati saking kaitan, keterkaitan, hubungan. Idhuma karena setuhune huma utawi karone duha wal asyiyah tarafan nahari iku pinggir lorone awan. Wa husnul idhafati utawi baguse idhafah iku wukuul kalimati faslatan tumibane kalimat faslatan hale terpisah. Nah, intinya yang surat An-Nazi'at dari ayat 34 sampai selesai ini 36 intinya adalah bahwa hari kiamat betul-betul akan tiba dan itu akan menjadi hari penentuan untuk menentukan bahwa amal-amal kita itu akan diberi apresiasi oleh Allah. Sebaliknya orang yang melanggar dan berbuat dosa akan mendapatkan balasan yang setimpal. Yang kedua, Allah selalu menunjukkan bahwa hari kiamat akan tiba dan pasti tiba. Itu tujuannya agar kita bisa mengontrol diri kita di dunia ini, agar tidak semua yang kita inginkan kemudian kita laksanakan, enggak. Tapi harus mengontrol diri kita, mana yang baik kita laksanakan dan mana keinginan yang buruk harus kita stop. Itu namanya seorang muslim adalah seorang yang bisa mengontrol dirinya. Termasuk mengontrol diri di dalam masalah yang sebenarnya secara syariah mubah, tapi secara kesehatan tidak baik. Contohnya, kalau kita lihat makanan yang banyak, makanan enak, lezat, kita ingin makan sebanyak-banyaknya. Nah ini nggak apa-apa menurut syariah, tapi secara kesehatan kurang baik kalau makan terlalu banyak. Akan membuat usus bekerja terlalu berat, bisa berakibat ke ginjal, bisa berakibat ke jantung, dan bisa berakibat kepada kolesterol. Makanya kita hentikan. Makanya ada anjuran, makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Jadi kita tahan itu supaya tidak jadi orang yang gemuk. Orang gemuk itu bukan orang makmur ya, itu tandanya nggak bisa mengontrol dirinya. Jadi orang gendut itu bukan tanda makmur, tanda nggak bisa ngontrol. Akhirnya tertimpa kolesterol. Itu orang gemuk. Itu secara penyakit, secara tampilan juga kurang bagus. Tampilan orang yang gemuk itu kan nggak bagus. Kecuali anak kecil yang gemuk itu kan lucu. Tapi kalau orang tua lucu kan nggak bagus, ya kan? Aduh lucunya gemuk sekali orang tua itu, nggak lucu. Jadi nggak lucu. Jadi nanti kalian mulai sekarang juga menjadi hidup seorang muslim yang baik, yaitu yang taat kepada agama, melakukan yang wajib dan menanggalkan yang haram. Tapi sebisa mungkin lebih dari itu, yaitu bisa mengontrol diri dalam kehidupan yang sehat. Termasuk dalam masalah makan tadi. Yang kedua, makan makanan yang instan, yang bisa berakibat fatal kepada kesehatan dalam jangka pendek. Minum-minuman berenergi, boleh sekali-kali. Makan instan, mie instan, sekali-kali boleh, tapi jangan sering-sering. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada bahan pengawet, terus ada bahan-bahan yang lain yang kurang bagus, termasuk terlalu banyak micin, garam. Micin itu bisa berakibat bodoh kalau kebanyakan. Itu yang bikin kalau kalian sering makan micin, susah hafal jurmiyahnya, yaitu karena micinnya itu kebanyakan. Walaupun doanya kuat, tapi micinnya juga kuat. Nah ini tabrakan. Itu juga dihindari. Enggak semua barang yang boleh itu harus kita konsumsi terus. Suratu Abbas, wallahu a'lam.